Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mehdi Antoni SPD MM, guru kelas 2 SD Negeri 65 Kota Palembang. Pada kali ini saya akan berbagi praktik baik sekaligus eh, melaksanakan tugas akhir pembatik level 2, yaitu pembelajaran digital berdiferensiasi dengan tema 2, subtema 1 yaitu rukun dalam perbedaan eh, pelaksanaan praktik tari adat nasional. Baik, sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari ini yaitu mengenai praktek tari adat nasional, saya dengan menggunakan alat yang sederhana mempersilakan anak-anak atau siswa-siswa dulu untuk melihat dan menonton bagaimana salah satu praktek tari adat nasional sehingga anak-anak bisa mengetahui bagaimana eh, tari tersebut dilaksanakan dan anak-anak bisa mempelajarinya sendiri dengan cara menonton dan melihat gerakan-gerakan yang saya tampilkan di sebuah laptop. Selanjutnya dalam rangka implementasi pembelajaran pelajar profil Pancasila, saya mempersilakan siswa-siswa untuk menyiapkan tempat yang akan dijadikan praktek tari adat nasional, yaitu elemen yang saya praktekkan sekarang pada saat ini pada proses pancasila pada saat ini yaitu bergotong royong dan mandiri, di mana pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Selanjutnya, elemen mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi diri. Setelah siswa mempersiapkan tempat praktek tari adat nasional sebagai implementasi profil pelajar Pancasila yaitu gotong royong dan mandiri, maka saya mempersilakan anak-anak untuk melaksanakan praktek tari nasional. Tari adat nasional yang dipilih pada kali ini yaitu tari ligu-ligu. Tari ligu-ligu merupakan tari tradisional khas dari Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya di daerah Alor. Pada umumnya, tari tradisional ini disajikan untuk menyambut tamu, acara kebudayaan, serta upacara pernikahan dan lain sebagainya. Sebagai seni tari tradisional, tari ligu-ligu diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang dari generasi ke generasi. Bahkan hingga saat ini, tari ligu-ligu masih terus dilestarikan dan masih rutin dipentaskan dalam berbagai macam acara. Tari ligu-ligu biasanya ditampilkan oleh para penari laki-laki dan perempuan dengan cara melingkar, dengan cara bergandengan tangan satu sama lain sambil menarikan tari ligu-ligu. Sambil menarikan tari ligu-ligu ini tanpa melihat adanya perbedaan status sosial maupun agama antara penari satu dengan lainnya. Karena hal tersebutlah tari ligu-ligu mendapatkan julukan sebagai tari multi etnik, di mana setiap suku, bahasa, klan, agama, gender maupun status sosial berkumpul bersama dalam sebuah pertunjukan. Lebih lanjut mengenai tari tradisional ligu-ligu dari Hasan Tanjung berikut penjelasan. Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur dikenal dengan julukan Negeri Seribu Moko karena alat musik dari Alor yang cukup legendaris. Alat musik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat musik saja. Moko merupakan alat musik yang terbuat dari perunggu dan seringkali digunakan sebagai mas kawin serta membayar sejumlah denda. Alat musik moko tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat Alor sebagai iring-iringan pada tari tradisional yaitu pada tari ligu-ligu. Meskipun memiliki nama yang sama, tetapi ligu pada tari ini memiliki maksud arti yang berbeda. Tari daerah Alor Nusa Tenggara ini dimainkan oleh laki-laki maupun perempuan dengan massal.
Selanjutnya dalam rangka pembelajaran bernegosiasi, saya mempersilahkan siswa-siswa tersebut untuk memilih sendiri tari adat nasional yang ingin dipraktekkan. Kali ini mereka memilih tari kreasi Saman dari Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Palembang. Selanjutnya dalam rangka pembelajaran bernegosiasi, saya mempersilahkan siswa-siswa tersebut untuk memilih sendiri tari adat nasional. Milik belumban perahu bidang di Sungai Musi, jangan lalu po melitau abang, cantik rupa penyabar dan baik hati, adek manis berambut panjang dikuncit kipang, lika-liku banyu batang hari 9, mengalir Bongboro ke Sungai Musi Jugong, elok laku ngai si rupa cindo menawan, muat kakak siang terkenang malam terjaga, pulau kemarau melas Sungai Musi ke Sungsang, tak ke Pusi lanjut ke Sasal ke Kalidoni, badan saro pikiran ngesati terguncang, ngarep ke adek kalau begala jadi. Selanjutnya, tari adat nasional yang dipilih dalam rangka pembelajaran bernegosiasi oleh siswa-siswa tersebut yaitu tari gending Sriwijaya, di mana tari gending Sriwijaya merupakan tarian tradisional yang berasal dari daerah Palembang, Sumatera Selatan. Istilah gending Sriwijaya berasal dari mana kata gending yang artinya alunan atau suara, dan Sriwijaya yang berarti melambangkan kerajaan Sriwijaya, yaitu kerajaan besar yang berada di kota Palembang. Menurut situs Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tari gending Sriwijaya merupakan tari yang menggambarkan kegembiraan gadis-gadis Palembang saat menerima tamu yang agung atau yang diagungkan, diikuti dengan sikap ramah, terbuka, dan tulus dari tuan rumah. Kemudian tarian gending Sriwijaya pertama kali dipentaskan ke publik pada tanggal 2 Agustus 1945 di halaman Masjid Agung Palembang. Gending Sriwijaya sendiri termasuk lagu daerah dan tarian tradisional dari Palembang yang biasanya dibawakan oleh 9 orang wanita. Disebutkan dalam buku. Tari gending Sriwijaya menggunakan pola lantai lurus garis vertikal bentuk V. Pola lantai tari sendiri digunakan untuk memperindah pertunjukan sebuah tari yang dilalui oleh penari di atas panggung. Kemudian penari depan akan diiringi 2 penari yang membawa pridon, wadah yang terbuat dari kuningan menurut aslinya. Persembahan sekapur siri tersebut dilakukan oleh Putri Raja. Namun saat ini peran penyanyi dan musik pengiring tari sudah lebih banyak digantikan dengan tape recorder, sedangkan peran pengawal terkadang ditiadakan, terutama jika tarian itu dipertunjukkan dalam gedung atau panggung tertutup. Demikianlah berbagai praktek baik kali ini, sekaligus dalam rangka memenuhi tugas pembatik level 2. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.